Hamba Allah yang dirahmati, di poin keempat ini kita akan membahas tentang nafsu, yang dimana di poin sebelumnya kita telah membahas bahwa seluruh dorongan kehidupan manusia ini diawali dari sebuah nafsu. Manusia ingin melakukan apa saja itu karena sifat dasar nafsu. Hidup menjadi lebih hidup itu karena nafsu. Tapi ingat, manusia terjerumus ke dalam dosa juga karena nafsu. Secara umum, nafsu yang ada di dalam diri manusia ini dibagi menjadi 4, hamba Allah. Yang pertama adalah nafsu perut, yang kedua nafsu di bawah perut, ya. Yang ketiga nafsu harta, dan yang keempat adalah nafsu jabatan. Nah, nafsu perut ini menjadi dorongan dasar manusia bertahan hidup secara fisik, hamba Allah yang dirahmati. Yang dimana kategori nafsu perut ini yaitu adalah makanan dan minuman, ya. Ada orang yang karena nafsunya itu membeli makanan satu porsi harganya 500.000. Secara akal tidak masuk akal, secara akal sehat tidak masuk, hamba Allah. Tetapi tetap dibeli karena apa? Karena nafsu, ya. Maka adanya berbagai macam hidangan, makanan, minuman yang mahal-mahal itu karena dorongan nafsu. Kemudian yang kedua adalah nafsu di bawah perut, atau kita kenal dengan istilah nafsu syahwat, atau kata lain adalah nafsu berpasangan. Maka di dalam agama kita mengenal istilah bagaimana cara mencari pasangan, gitu. Yang disampaikan Nabi, bisa karena kecantikannya, kalau laki-laki berarti karena gantengnya, gitu. Yang kedua karena nafsabnya, yang ketiga karena kekayaannya, gitu. Tetapi di antara itu semua, ya, yang paling baik adalah ketika kita mengambil dari sisi takwanya. Nah, itulah nafsu di bawah perut atau nafsu berpasangan, hamba Allah. Nah, nafsu di bawah perut ini menjadi dasar manusia itu akan tetap survive secara biologis, karena tidak mungkin manusia akan memiliki keturunan dan melanjutkan hidup ini kalau dia tidak memiliki nafsu berpasangan, gitu. Tapi ingat, nafsu berpasangan ini menjadi sumber kehancuran. Insya Allah kita akan bahas detail pada poin-poin selanjutnya. Yang ketiga adalah nafsu harta, hamba Allah. Orang itu untuk bisa hidup perlu makan, misal. Orang untuk bisa hidup dengan normal perlu tempat tinggal. Orang untuk bisa hidup normal perlu handphone, alat komunikasi, perlu kendaraan. Nah, seluruhnya ini adalah harta, hamba Allah. Maka manusia diberi sama Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu memiliki nafsu harta, menumpuk-numpuk, ya. Nah, nafsu harta ini kemudian akan membuat dunia ini secara fisik menjadi indah. Adanya gedung bercakar langit, adanya lampu-lampu yang bergelapan di kota-kota saat malam hari, gitu. Adanya mobil yang indah. Kenapa seseorang itu misalkan membangun mobil atau membuat mobil limited edition, harganya 20 miliar, gitu. Karena itu nafsu harta. Padahal ya hanya bisa diduduki oleh 4 orang, hamba Allah.
Toh sebenarnya naik mobil tidak harus menggunakan mobil yang harganya segitu mahalnya. Tetapi itulah nafsu harta yang membuat dunia ini menjadi indah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu jabatan. Di poin yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana seseorang itu rela mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk menggapai satu jabatan tertentu gitu. Karena memang bagi orang yang memiliki nafsu jabatan ini, posisi itu penting, posisi itu mengenakkan gitu. Posisi itu melenakan gitu. Siapa yang gak ingin pada puncak kekuasaan hamba Allah? Nah, maka dari keempat nafsu ini manusia hidupnya menjadi lebih hidup. Bayangkan ketika nafsu ini dicabut oleh Allah dalam diri manusia, yang terjadi bagaimana hamba Allah? Maka yang terjadi adalah manusia yang penuh dengan kehampaan. Yang selanjutnya pasti akan terjadi yang namanya kepunahan.